Kamu pernah nggak ngerasa dompetmu bocor tiap kali nongkrong bareng temen-temen? Padahal sebelum berangkat kamu udah yakin banget buat hemat. Tapi begitu udah ketemu mereka, tahu-tahu ikut ngopi 3 kali, nonton bareng, dan tiba-tiba ada yang ngajakin staycation dadakan. Dan kamu nggak enak nolak. Gini ya, kadang masalah keuangan kita bukan soal gaji yang kecil atau kebutuhan yang banyak, tapi soal siapa yang ada di sekitar kita. Lingkungan sosial alias circle pertemanan itu punya pengaruh gede banget dalam keputusan finansial kita. Mau sehemat apapun niat kamu, kalau lingkunganmu konsumtif, kamu bakal kepancing juga. Pernah dengar istilah, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu? Itu nggak cuma berlaku buat kepribadian atau semangat kerja, tapi juga soal gaya hidup dan kebiasaan ngatur duit. Temen yang boros bisa bikin kamu ketularan, temen yang suka foya-foya bisa bikin kamu ngerasa bersalah kalau nggak ikutan, padahal belum tentu kamu sanggup dari sisi keuangan. Dan lucunya, kadang kita bukan sekadar ikutan karena pengaruh, tapi karena tekanan sosial yang halus tapi menyiksa. Kamu takut dikira pelit, kamu khawatir disebut nggak asik, kamu takut nggak dianggap bagian dari kelompok. Maka kamu ngikut aja, swipe kartu debit, pay later, bahkan ngutang demi jaga image. Masalahnya, image yang kamu jaga itu nggak bisa bantu kamu pas tanggal tua. Teman-teman kamu yang heboh ngajakin dinner fancy, mungkin aja mereka punya penghasilan 2 kali lipat dari kamu, atau mungkin mereka juga sama-sama pura-pura mampu, padahal sama-sama megap-megap pas akhir bulan. Dan kadang, circle yang toksik secara finansial ini nggak kelihatan dari luar. Mereka nggak bakal bilang langsung, yuk boros bareng. Tapi mereka ngajak nongkrong di tempat mahal, minta traktiran pas ulang tahun, dan ngejudge kamu kalau kamu milih bawa bekal dari rumah. Halus, tapi ngena. Tapi jangan buru-buru nyalahin mereka. Kadang mereka juga nggak sadar, karena semua orang terjebak dalam pola yang sama, pengakuan sosial. Dan sayangnya, pengakuan itu mahal. Nah, sekarang kita balik ke kamu. Kamu harus berani ngaca dan jujur. Apakah circlemu bikin kamu tambah cerdas secara finansial atau malah bikin kamu makin konsumtif? Kalau ternyata kamu selalu pulang nongkrong dengan saldo berkurang drastis, atau kamu ngerasa nggak enak tiap kali harus bilang, maaf, gue lagi ngirit, mungkin udah waktunya kamu ngerem. Bukan berarti putus hubungan, tapi mulai atur jarak dan batas. Misalnya, kamu bisa mulai ngajak temen ngumpul di rumah aja. Bikin kopi sendiri, nonton film bareng dari laptop, atau main board game. Kedengeran sederhana, tapi lebih hemat dan tetap seru. Kalau temenmu keberatan, nah, itu alarm. Berarti mereka lebih suka kamu sebagai sumber pengeluaran, bukan sebagai teman sejati. Circle yang sehat itu bukan yang bikin kamu makin boros, tapi yang ngerti batasan kamu. Mereka yang bisa bilang, santai aja, kita bisa ngopi di mana aja kok. Itu worth dijaga. Tapi yang nyinyir kalau kamu nolak ikut staycation ke Bali karena lagi nyicil laptop, pikir-pikir lagi deh. Lagian, ngatur keuangan itu bukan soal pelit, itu soal prioritas. Kalau kamu punya goal beli rumah, modal usaha, atau bahkan sekadar punya dana darurat, maka kamu harus berani bilang tidak. Dan circle yang baik akan dukung itu, bukannya malah nyinyirin kamu. Dan lucunya, seringkali kita merasa circle itu tetap, padahal sebenarnya fleksibel. Kamu bisa mulai cari komunitas baru yang lebih mendukung gaya hidup hematmu. Sekarang banyak banget komunitas online yang fokus pada keuangan pribadi, investasi, atau hidup minimalis. Kamu bisa ikut diskusi, belajar bareng, dan pelan-pelan membentuk lingkaran baru yang lebih sehat. Tapi ya, semua balik lagi ke kamu. Kadang yang bikin kita stuck bukan teman-teman kita, tapi rasa takut kita kehilangan penerimaan. Kita takut sendirian. Padahal, jadi dewasa itu kadang berarti harus berani sendirian sebentar demi hidup yang lebih stabil ke depan. Mulai sekarang, coba evaluasi, siapa yang sering ngajakin kamu belanja nggak penting, siapa yang sering bikin kamu ngerasa harus tampil lebih demi dianggap keren, dan siapa yang selalu dukung kamu kalau kamu bilang, gue lagi ngirit nih, nggak bisa ikut. Temen yang baik itu bukan yang ngajak kamu hura-hura tiap minggu, tapi yang bisa diajak makan Indomie rebus sambil ngobrol soal masa depan. Jadi, kalau kamu ngerasa selalu susah nabung, padahal gaji cukup, coba cek lagi circlemu. Bisa jadi mereka bukan cuma bikin kamu boros,
tapi juga menjauhkan kamu dari mimpi-mimpi besar yang udah kamu rencanakan. Dan kalau ternyata kamu harus keluar dari circle itu demi hidup yang lebih sehat secara finansial, jangan ragu. Karena kamu nggak kehilangan teman, kamu cuma menyelamatkan masa depan. Ujung-ujungnya, hidup ini tentang pilihan. Kamu bisa pilih terus ikut arus dan pura-pura mampu demi diterima, atau kamu bisa mulai jujur sama diri sendiri dan ambil kontrol penuh atas masa depanmu. Jangan tunggu sampai dompet kosong dan mimpi hilang, baru kamu sadar pentingnya circle yang sehat. Mulailah dari hal kecil, bilang enggak kalau memang enggak bisa, ajak diskusi teman yang kamu percaya, dan perlahan bentuk lingkungan baru yang lebih peduli masa depan. Karena circle yang baik itu bukan yang ngajak kamu habisin uang, tapi yang ngajak kamu bangun masa depan. Yuk, berani mulai dari sekarang. Karena kalau bukan kamu yang jaga isi dompetmu, siapa lagi?